Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Warnan yang telah memberikan tugas ini kepada kami semua. Kemudian terima kasih lagi kepada Bapak Andi Warnan dan beserta rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk bisa menjelaskan tentang tugas ini ya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dulu nama saya Muhammad Rafli Syafruddin Yusuf. Saya dari Kota Pasuruan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dengan jurusan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjadi seorang komunikator yang baik, yang berelegan dan yang berwibawa. Jika memang teman-teman ingin bisa menjadi seorang komunikator baik, tentunya jangan lupa lihat video ini. Dengan kalian melihat video ini merupakan salah satu kalian untuk bisa menjadi seorang komunikator yang baik, yaitu tentunya dengan berikhtiar. Oke, terus saja pantau dan lihat videonya sampai habis. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan baik juga. Terima kasih. Oke, langsung saja sekarang kita menuju ke materi, yaitu tentang bagaimana caranya agar menjadi seorang komunikator yang baik untuk mempersingkat waktu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah salah satu kegiatan inti manusia. Komunikasi sungguh sama sekali tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi komunikasi itu adalah sudah fitrahnya manusia. Pasti kita itu berinteraksi dengan orang lain. Kita pasti akan bersosialisasi dengan orang lain karena kita membutuhkan orang lain gitu loh. Dengan kita membutuhkan orang lain, dengan kita ingin meminta bantuan orang lain, bagaimana caranya? Yaitu dengan berkomunikasi itu tadi. Gak mungkin kita membutuhkan orang lain tapi kita nggak bilang. Kalau kita ingin dibantu orang lain, kita harus berkomunikasi dengan orang yang akan membantu kita. Seperti itu. Itu salah satunya ciri dari sifatnya manusia, saling membutuhkan satu sama lain. Fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang hidup secara komunal dan makhluk sosial yang barusan sudah saya jelaskan. Mau tak mau harus menghelat interaksi di antara mereka. Interaksi adalah komunikasi itu sendiri. Mereka dua sisi mata uang yang tak bisa saling dipisahkan satu sama dengan yang lainnya. Komunikasi adalah suatu usaha untuk menyamakan persepsi di antara dua pihak. Proyek komunikasi yang baik menghasilkan kesepahaman di antara dua pihak yang mengadakan interaksi. Maksud komunikator menyampaikan pesan, yang menyampaikan tentang A ditangkap juga sebagai A oleh komunikan. Penerima pesan itulah titik di mana komunikasi disebut sukses. Di sini pengertiannya, komunikasi itu di antara dua orang atau lebih itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi jika memang di antara beberapa orang ketika komunikasi itu memiliki berbagai pendapat, maka bagaimana caranya harus memiliki tujuan yang sama. Seperti itu. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik adalah salah satu cara efektif untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Komunikasi yang baik adalah salah satu cara efektif untuk memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Tidak hanya itu, Anda juga dapat meraih kesuksesan dalam karir dengan meningkatkan keterampilan berkomunikasi Anda. Jika Anda merasa harus mengasah kembali keahlian komunikasi Anda ini, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membaca dan menerapkan poin yang akan kita bahas di dalam artikel ini. Jadi, orang yang sukses itu adalah orang yang berani untuk berkomentar atau berkomunikasi di hadapan khalayak umum. Seperti itu yang sudah dijelaskan seperti ini. Kita sebagai mahasiswa harus aktif, harus berani berpendapat, harus berani mengutarakan pendapat. Seperti itu. Salah satu orang yang sukses yang sudah dijelaskan seperti ini, berani untuk berkomentar, berani untuk berbicara di hadapan khalayak umum. Banyak keberhasilan dalam bisnis berasal dari yang Anda lakukan. Kegigihan serta sikap pantang menyerah yang ada pada diri Anda. Namun cara Anda berkomunikasi membawa Anda berada setengah jalan untuk mencapai keberhasilan.
tersebut. Semakin cepat cara Anda menyampaikan pesan kepada orang lain, maka orang lain akan memahami Anda dengan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Kemudian dalam berkomunikasi juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini saya mengambil hal-hal yang penting saja yang harus diperhatikan. Ada 4. Yang pertama, posisikan diri Anda sebagai pendengar yang bijak dan cerdas. Seorang komunikator itu bukan hanya cuma bisa memberikan nasihat gitu, tapi seorang komunikator harus bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan orang lain yang nanti kita akan beri nasihat kepada orang itu. Bagaimana kita menyikapinya, menerima, bagaimana kita menyikapinya ketika kita mendengar orang lain mencurahkan masalahnya kepada kita. Kemudian penampilan fisik juga. Ketika kita mau berbicara di halayak umum, atau mungkin nanti kalian akan berbicara di panggung, atau mungkin kalian akan berbitato menjadi orang yang besar, mungkin kalian akan menggunakan penampilan yang gak bagus gitu loh. Pasti kalian akan menggunakan penampilan yang baik. Dengan kalian menggunakan penampilan baik, maka disitulah salah satu hal yang membuat kalian pede. Kemudian ekspresi wajah yang tepat. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang curhat kepada kita, tapi dia dalam keadaan sedih, kita harus bisa memberikan ekspresi wajah yang ceria, memberikan ekspresi wajah yang bikin mereka itu semangat. Karena mereka itu mencari solusi kepada kita, tapi wajah kita itu ikut sedih. Ya nantinya mereka pun juga akan ikut sedih gitu loh. Namanya mereka sedih, kita sebagai komunikan harus bisa memberikan motivasi kepada mereka agar mereka bisa semangat lagi dalam menjalani hidup atau mungkin permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu sesuaikan isi pesan dengan konteks tempat dan komunikan. Jadi harus pesan. Jadi maksudnya yang nomor 4 ini, ketika ada orang yang curhat kepada kita tentang permasalahannya, kita pun menjawabnya harus sesuai dengan permasalahannya mereka. Jangan sampai kita memberikan solusi, memberikan nasihat tapi melenceng daripada permasalahannya mereka. Jadi harus berkesinambungan seperti itu. Harus sesuai dengan apa yang mereka minta kepada kita. Jangan kita melencengkan itu. Berarti itu bukan salah satunya ciri tanda komunikator yang baik. Ini barusan yang saya paparkan yaitu materi tentang menjadi seorang komunikator yang baik. Berbicara tentang materi yang barusan kita baca ya, atau mungkin kalian pernah baca buku lain atau mungkin referensi lain. Tapi untuk menjadi seorang yang bisa berbicara di hadapan orang banyak atau mungkin menjadi seorang komunikan, gak cukup kita itu hanya belajar materi gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan yaitu praktikum, yaitu langsung terjun menuju ke masyarakat. Bagaimana caranya? Pasti pertama kalinya ketika kita berbicara di hadapan khalayak umum atau mungkin kita tampil itu pasti gugup gitu. Karena apa? Karena baru pertama kali. Tapi nanti ketika kalian sudah banyak jam terbang, sudah sering tampil ke sana, tampil ke sini, tampil ke situ, tampil kemana-mana, pasti kalian akan biasa berbicara di hadapan khalayak umum. Seperti itu. Yang perlu kita lakukan yang pertama kali yaitu melawan rasa takut kita. Yang perlu kita lakukan yaitu melawan rasa gugup kita. Jadi yang kita perbaiki terlebih dahulu mental kita. Mental kita harus kita lawan, harus kita beranikan. Selagi apa yang kita bicarakan itu benar, ya udah wajib kita menyampaikan, gak usah takut gitu loh. Karena apa yang kita sampaikan itu hal yang baik. Berarti ngapain kita takut mau menyampaikan sesuatu hal yang baik? Bedakan antara baik dan licik ya. Seperti ini contohnya. Saya malu teman saya malu mau ngomong sesuatu saya malu mau presentasi takut dihina sama teman-teman. Bukan malu itu sebenarnya, tapi itu adalah licik. Malu itu seperti apa? Malu itu seperti ini contohnya ya. Saya malu, kok bisa ya teman saya bisa presentasi di hadapan teman-temannya yang lain.
kok malah saya gak bisa seperti dia, itu baru namanya malu. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara malu dan licik. Kalau saya malu mau sholat jamaah di masjid, saya malu lah, bukan malu tapi kamu licik gitu loh. Malu itu seperti apa? Saya malu temanku bisa sholat jamaah di masjid dengan jam berjamaah, kok malah saya gak bisa sholat jamaah di masjid. Itu baru namanya malu. Paham antara malu dan licik ya? Nanti kalau emang masih belum paham langsung bisa ditanyakan. Oke, saya kembalikan ke konteks yang awal, yaitu tentang komunikator yang baik. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman saya. Dulu kita, bukan hanya saya saja, kita dulu pernah dikasih tugas, yaitu untuk menanyakan permasalahan-permasalahan pada petani Indonesia. Kita kan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kedinasan tuh ya. Oke. Jadi kita diberi tugas untuk bertanya tentang permasalahan para petani. Lah, di situ akan terjadi proses komunikasi. Kalau kita nggak berani untuk bertanya kepada para petani, maka kita nggak akan tahu permasalahan-permasalahan petani. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui permasalahan petani dan nanti kita akan bisa memberikan solusi kepada mereka, para petani atau para peternak, yaitu dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Ketika kita sudah berkomunikasi dengan mereka, maka dari situ kita akan mendapatkan kita akan tahu permasalahan mereka. Terus juga bagaimana caranya agar kita itu bisa berani berbicara di khalayak umum. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Ketika kita berbicara di hadapan orang umum, pasti banyak orang yang menghina kita, pasti banyak orang yang menghujat kita, pasti banyak orang yang mencaci kita. Udah, biar orang atau mereka berkata apa kepada kita seperti apa ya, udah bersikap bodoh gitu loh. Udah bodoh amat, gak usah mikirin omongannya mereka. Karena apa? Karena mereka ngomong kita tuh gak pernah mikir gitu loh. Terus buat apa kita mikirin omongannya mereka? Malah kita yang nanti akan susah sendiri. Udah gak usah dipikirin omongannya mereka. Masa bodoh udah. Lah kalau kamu sudah menanamkan sifat seperti itu, atau mungkin sudah kamu letakkan dalam hatimu, maka di situ kamu nanti akan bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu mungkin. Terus juga tadi ya, ketika kita ingin bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu sering-sering banyak jam terbang. Karena kita adalah prodi penyuluhan, berarti kita harus sering-sering menyuluh. Atau mungkin dulu kalian SMA-nya sering tampil, atau mungkin kalau saya kan dulu emang sering tampil band gitu loh. Jadi kita dulu sering ngisi acara-acara, diundang kemana-kemana gitu. Jadi ketika kalian sudah mempunyai pengalaman banyak, maka kalian akan mudah untuk berbicara di khalayak umum. Sudah seperti itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika memang apa yang saya sampaikan banyak yang salah, karena sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika memang saya sampaikan ini adalah buruk, sesungguhnya itu adalah kebodohan dari diri saya, karena tidak ada maksiat yang datangnya dari Allah, tapi datang dari diri kita sendiri. Saya tutup. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan apa yang salah ya. Namanya manusia, Anas tempatnya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat terus pantau Tani 57 dan lihat video-video berikutnya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih.